Halo guys, aku di sini sudah larut malam, jam 12 lewat ya, tapi belum bisa tidur. Jadi kita lihat tuh pemandangannya, tuh ya, sepi banget. Di sini suaranya sunyi. Guys, aku pakai jaket dulu, dingin. Di sini dingin banget loh, dingin. Terus di sini tuh ya banyak ini apa kupu-kupu apa kupu-kupu kayak macam apa sih namanya tuh yang model yang model kayak gini-gini loh. Gimana sih nih, ini apa sih tuh gitu, itu apa sih, kupu-kupu atau bukan sih? Kalau ini mah apaan ini, jepitan. Tuh kayak gitu-gitu tuh gitu loh. Kayak gitu-gitu lah banyak kupu ya, kupu kecil gitu guys. Aku nggak dengarkan bunyi jangkriknya ya. Kapan lagi suasana kayak begini, nikmatin apa suara sunyinya ya, larut malam. Suami aku lagi di kamar tidur, lagi nonton, tidur sambil nonton. Aku belum bisa tidur. Enak ya. Boleh nih guys, kalau anda yang belum kesini, boleh kesini. Di sini itu kita di apa namanya, di iniin apa, bisa apa, barbecue gitu, bisa barbecue di sini tuh, di depan cocok banget. Di sini nih cocok nih tempatnya nih ya, tuh di situ tuh bisa barbecue tuh, bisa barbecue, bisa di sini enak barbecue, enak guys. Besok hari ini masih puasa ya, walaupun banyak makanan minuman nih, saya nggak makan karena kan puasa. Besok sore kan ya, nggak mau karet ya. Bon, mau masuk kamar, Neng Uci mau masuk, ntar dulu. Besok tetap ya kita baca Alkitab. Besok kita tetap, aku udah baca Alkitabnya, aku bawa Alkitab. Jadi kita besok baca Alkitab tetap,
doa puasa tetap ya, tapi doa puasanya doa puasanya ya nggak pakai musik ya, nggak pakai alat musik, kita nyanyi nyanyi aja ya, kita berdoa aja minta Tuhan ya. Jadi sama aja sih ya, jadi ya karena nggak bawa alat musik karena lagi nggak di rumah ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kedengeran gak sih suaranya, bunyinya, suara jangkrik gitu loh, sunyi sepi. Ini enak banget loh benar, suasananya itu benar-benar apa, feelnya tuh udah serasa kita tuh kayak ada di, itu kayak ada di atas gedung. Oh ini Jin mau masuk, masuk Jin, masuk. Kita masuk, feelnya itu tuh udah kayak persis di itu apa namanya, di puncak gitu loh, tau kan, apalagi kayak di ngeliat di gedung gitu yang paling tinggi tau kan, di deket apartemen apa tuh namanya tuh, yang kelihatannya tuh kotak semua tuh lampu, viewnya yang kayak gitu kan, kayaknya ini benar-benar wow, kayaknya jelek gitu, gimana sih kayaknya, serasa deket banget itu loh, serasa deket banget itu kayaknya gitu loh, rasanya gitu kayak deket banget Bapak Ibu. Ya inilah vlog apa namanya, vlog apa ya, cerita ya, kesaksian ya, vlog cerita aku ya, kesaksian ya. Tadi tuh aku sempet ya kesini, sempet waktu sebelum, sekarang kan aku nggak tahu apa namanya, suami aku itu tuh mau apa, saya taunya tuh dia kayak taunya saya di hotel gitu kan ya, saya cerita ya, namanya nih vlog kesaksian ya. Oh jadi saya sempet tadi sempet sempet apa sih namanya, sempet marah gitu ya sama suami, yang kecewa gitu, saya nggak tahu tempatnya itu, jadi saya tuh pertama sepakatnya itu marahnya gara-gara gini aja sih, jangan yang, saya bilang jangan yang kayu lantainya, yang batu aja gitu, jadi sempat ini juga sih kesel gitu ya, ya kadang-kadang ya itulah, saya masih belajar untuk mengendalikan diri, apa sih, emosi ya, jadi meledak gitu ya, jadi maksudnya karena sesuatu hal yang kita tidak inginkan jadinya kesel, mungkin ada orang yang bukan dengan marah tapi dia mungkin dengan balasan ya, kalau saya mungkin dengan marah gitu ya, jadinya ekspresi marah gitu loh dari ucapan gitu, gimana sih gini 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 gitu ya, jadi disitulah makanya ya puasa ini belajar, tapi memang saya menyadari gitu loh, ini marah nih, menyadari saya, terus saya juga minta maaf sama suami juga ya tadi ya, minta maaf ya saya tadi aku udah marah gitu ya di situ, tapi sebenarnya sih tadi ada kalimat tuh saya harusnya ngomong gini, sampai saya sempat ngomong gini apa namanya, kalau misalnya itu nanti
sehari aja ya nginepnya gitu ya. Kan dia kan aturan kan 2 hari, udah di booking tuh buat 2 hari gitu ya. Emang kita baru bayar DP tapi belum full banget di situ kan. Dan saya bilang nanti kalau misalnya memang nggak bisa dibayar 1 malam, tapi tetap harus bayar sesuai sama apa namanya, rencana pembukingan. Kan rencana pembukingannya kan 2 malam. Nah jadi jadi minggu pulang gitu kan. Ya udah biarin kita pulang gitu, saya udah ngomong gitu tadi suami. Cuman di hati saya pengen ngomong, nggak diucapin gitu loh. Nggak diucapin maksudnya, tapi lihat aja deh nanti, lihat aja di TKP gitu. Di hati saya ada pengen ngomong gitu, cuman saya nggak ucapin, nanti aja lah, pikiran gitu. Tapi memang kalau sesuatu hal itu ya, kalau pemberesan itu kita memang harus ada ucapan ya, supaya nggak salah paham ya. Jadi maksudnya tuh di hati saya, ternyata cuma di hati saya aja ngomong gitu. Kalau nanti maksudnya ketika di tempat udah di TKP, kemungkinan kita kan lihat suasananya bagaimana gitu. Aduh kayaknya nggak betah nih gitu ya. Itu kan kita bisa kita bisa ya, kita mungkin pulang cuma sehari doang gitu kan. Ternyata nyatanya hari ini malah saya nggak jadi. Saya bilang sama suami, ya saya kan pikir ya udahlah, suami saya lagi pengen liburan gitu kan ya. Ya udahlah, udah pesan di sini. Memang dia juga belum pernah gitu. Memang ini tempatnya harganya termasuk kategori standar ya Bapak Ibu ya. Standar sih saya bilang. Karena ada apanya. Ini 1.300.000 buat 2 malam. Jadi semalam itu, jadi hitungannya 16 ya, 650 semalam, hitungannya gitu kan. Tapi ini pemandangannya itu, dia menangnya di pemandangan. Memang kalau bakal menuju ke sininya dia agak apa sih, nggak begitu lebar ya gitu ya. Ya pokoknya kalau buat yang ya lumayan lah, ini view-nya nggak rugi banget, ini benar-benar ya. Pokoknya kalau jalan-jalan ke sini kita ini perjalanan ke sininya lumayan tinggi banget. Ini tinggi berapa kali tadi, berapa kali tanjakan ya, satu curam semua, tinggi tanjakan kayaknya 1, 2, 3, 4, kayaknya 4 kali deh, 4 tanjakan gitu deh kalau nggak salah. Terus apa namanya, kalau gitu di sini tuh apa namanya tuh, dia tinggi dan patokannya ya pemandangannya aja sih. Parkiran di bawah gitu ya, ada dekat apa namanya tuh ya, pokoknya gitulah. Ini rumah kayu gitu ya, ini benar-benar semuanya kayu semua. Bagus sih emang di sini. Cuman alasan saya nggak mau itu ini loh, apa sih, karena ada satu alasan kenapa saya nggak mau, kenapa saya marah tentang itu, tentang yang perjanjian kita mau jalan ya sama suaminya. Kenapa dicarinya nggak sesuai sama yang saya bilang. Saya bilang kan maunya jangan yang kayu, lantai kayu gitu ya. Nggak taunya faktanya saya juga salah. Sebenarnya saya harus ini juga sih, harus ngoreksi diri ya. Saya juga salah sebenarnya. Saya mikir mestinya aku lihat dulu waktu sebelum ODP, sebelum pada saat dia memang dianya nggak, mungkin dia lupa ya, nggak kasih tahu. Nah ini buat pelajaran buat setiap kita ya Bapak Ibu. Ini cerita saya buat pengalaman setiap kita. Jadi kita supaya nggak saling nuntut ya di dalam hubungan sesama atau enggak dalam rumah tangga gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat itu yang bikin kita cekcok tuh. Nah, kalau satu saya gini, kita harus jauh dulu. Mungkin dia, nah kita harus lebih koreksi ke diri kita.
kalau bagi kita dia salah kita koreksi ke diri kita, gue udah sampein, kita udah sampein atau belum ya, atau enggak dalam hal villa nih, dia udah lihat belum, sayangnya udah lihat belum gitu. Nah waktu itu dia udah pilih memang suruh bayar, tapi saya harusnya lihat dulu gitu kan ya. Nah harusnya lihat dulu lo apa namanya ya, lebih kalau kita merasa nggak setuju ya kita harus ikut campur lah gitu bahasanya gitu. Nah pentingnya gitu, jadi kita harusnya memang buat si suaminya harusnya dia rundingin dulu ke istrinya, ke sayanya, supaya sayangnya juga nyaman gitu ya. Demikian sayangnya juga mungkin kan kita mau sama-sama pergi ya, kita harus cari tahu juga lah kayak gimana tempatnya begitu, jadi ya harus saling ya gitu ya. Saya sih dapetnya begitu sih, jadi biar nggak ada salah apa sih namanya tuh, biar nggak ada saling merasa nggak dihargai atau nggak, atau merasa nggak apa sih, nggak menghargai pendapat kita yang kita inginkan. Emang yang kita inginkan apa dia nggak ikutin gitu kan ya, mungkin dia lupa ya kan, namanya kan kita hidup ini pasti ada lupa ya gitu ya, antara lupa atau enggak ya, antara sengaja atau enggak lupa deh ya. Tapi kalau suami saya yakin dia lupa gitu ya, saya yakin dia lupa karena dia lagi mungkin ada kerjaan jadi dia lupa gitu sama yang, karena saya tahu dia suka lupa emang gitu ya di situ. Jadi di situ tadi saya apa namanya baru tahunya pas udah dalam perjalanan dalam perjalanan, pas udah dalam perjalanan, tahu nggak bapak ibu, udah dalam perjalanan itu, kita udah dalam perjalanan kita ada DP juga, nah kita nggak mungkin dong kita batalin kan, udah bayar DP, udah bayar setengahnya gitu kan ya. Jadi ya udah saya putuskan ya udahlah. Saya sempat apa sih mulai deh tuh emosinya ya, udah deh sebenarnya di hati ngeluh doang ya, tapi kayak nggak mungkin dong cuman emosi doang. Udah deh aku nggak mau deh, gimana nih gitu kan, gini gitu ya pokoknya ya. Ya udah jadinya ya akhirnya ya saya ya tetap harus pergi lah, nggak mungkin dia sendiri kan jadi gitu makanya aduh ya pastinya sih saya tetap pergi, nggak mungkin dia sendiri gitu kan, cuma sempat ngomong kayak gitu juga tadi. Ya udah jadinya karena emosi gitu, tapi ya udah emosinya ya cuma gitu. Tapi saya merasa sih ada masih emosinya masih karena puasa itu ya, ibaratnya memang meledak tapi gak sampai kepanjangan gitu, meledaknya nggak sampai apa, marahnya nggak sampai kepanjangan, jadi kayak ada jeda gitu loh. Jadi di situ sih selama puasa ini loh, saya kan puasa ya, puasa itu jadi kayak membuat saya tuh kayaknya aduh lagi puasa, saya ingat begitu, aduh gua lagi puasa ya Tuhan, tapi nggak sampai kepanjangan gitu, jadinya ada kayak, makanya saya bilang nggak sampai kepanjangan, cuman kayak ada jeda gitu loh, kayak keputus gitu, jadi kayak ada, jadi di situ sih jadi kayak merasa ya itulah ya, saya merasa kayaknya buat diri saya ya, buat setiap, kalau buat diri saya kayaknya sih langkah baiknya ya, kalau buat diri saya kayaknya selama mau menang kayaknya saya ambil pilih puasa setiap hari deh. Saya kayaknya mau ambil puasa setiap hari bapak ibu ya, itu apa namanya puasanya ya seperti ini, jadi 22 jam, jam 4 sore makan, tank 16 sampai jam 6 ya seperti biasa ini ya selama 40 hari. Memang selama seminggu kemarin saya makan jam setengah 4, jam 4 kurang, kadang 15 kurang 15 atau kurang 10 udah makan gitu, jadi belum tank karena waktu itu ada, karena udah kebiasaan gitu. Jadi waktu itu ada yang saya pernah ceritanya, saya lagi puasa terus saya ada makan di, pesen makan di mall gitu ya, lagi makan di
di kos waktu itu ya sama suami, makanannya belum jam 4 udah datang. Tadinya biasanya jam 4. Nah, biasanya jam 4 terus ini makanan udah datang. Aduh, ini 15 menit. Apa namanya 15 menit lagi nih. Sekitar 14 menit. Ini udah nunggu, saya udah nahan nih lama. Suami saya mau makan. Waduh, gimana ya? Kayaknya aku lama banget. 14 menit saya duduk di meja lagi. Dan makanan udah datang cepet banget. Ya udah deh. Ya udah akhirnya saya makan bareng-bareng suami deh. Ya udahlah makan deh. Udah jadinya di situ. Kurang lebih akhirnya pas besok-besokannya mulai tuh kebiasaan. Nggak mulai. Jadi sebelum jam, kalau belum jam 4 teng itu udah mulai kayak minta makan perutnya. Nah, ini belajar puasa ini, belajar saya menjadikan apa, belajar komitmen ya saya dapat ya. Saya di sini dengan puasa ini kita ada belajar komitmen ya, konsisten ya. Saya dapat ini ya di sini, saya dapat di sini apa namanya tuh. Jadi saya mau ajak buat bapak ibu saudari, saya sih ya. Jadi kalau buat diri saya ini kayaknya saya mau puasa setiap hari sih, gitu ya. Selama belum mencapai target yang saya inginkan gitu ya. Jadi di sini ini kalau puasa itu ya, satu belajar konsisten ya. Terus kedua penguasaan diri, pastinya tuh ya, penguasaan diri ya, penguasaan diri belum. Terus sabar ya, terus tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri ya, tidak mementingkan, tidak mengikuti keinginan sendiri ya, tidak mengikuti keinginan, tidak mengikuti keinginan saya gitu ya. Terus nomor 5, tidak banyak bicara sama suaminya, tidak bawel ya gitu ya, tidak bawel. Karena saya merasa kayaknya bawel gitu bapak ibu, terlalu dekat sama suami. Tapi semenjak puasa ini saya udah sedikit bicara sama suami, udah kurang sedikit ya, karena saya mau lebih bawel ke Tuhan aja, lebih mau apa namanya lebih ke Tuhan aja. Jadi maksudnya tuh mendekatkan diri ke Tuhan deh, lebih mau dekat situ. Jadi saya pilih, makanya di sini saya mau dengan puasa ini begitu. Jadi nggak terlalu apa sih, ke bawah lebih dekat ke suami gitu. Karena kan kita udah biasa berdua mulu kan. Bayangin aja dari pacaran, dari pokoknya kita dari apa nikah itu juga kita selalu berdua, kita nggak pernah yang namanya berpisah, kita selalu berdua ya. Sakit berdua, makan berdua, pernah dulu waktu kita apa-apa makan berdua dulu ya, waktu zamannya suami baru pertama nikah. Jadi kan suami kan di rumah tuh ya, jadi ya udah kita kerjaan yang ngirim kan ada orang yang kita suruh ya. Nah jadi ada yang kerja, jadi suami saya itu jadinya ya kita selalu berdua, makan berdua, sakit pun pernah berdua, sakitnya bebarengan. Repot. Kalau sekarang nggak bisa, suami kan makannya juga beda, saya makannya beda, dia makannya beda. Jadi nggak pernah sih kalau kita selama ke depannya sekarang ini saya nggak pernah sih sakit barengan gitu, nggak pernah sih. Biasanya kalau suami lagi sakit saya enggak gitu ya. Jadi gitu sih. Jadi banyak sih buat belajar ini. Jadi semoga mendapatkan juga saya juga mendapatkan supaya hidup mendekat ke Tuhan itu, supaya pada tokoh ini tambah lagi mendekat ke Tuhan ya, mendekat ke Tuhan, lebih dekat ke Tuhan gitu ya. Aduh, ini kata siapa sih, mendekat ke Tuhan ya, mendekat ke Tuhan itu supaya ada kasih agape ya, mendekat ke Tuhan supaya ada kasih ya, kasih agape ya,
Kasih agape itu buah-buah roh ya Bapak Ibu ya, buah-buah roh itu ayatnya ada ya di situ. Jadi ya, jadi kayaknya sih saya nih ini sih lagi cerita ya, kayaknya buat diri saya ini, nggak tahu Tuhan ya, ini kan setiap kita nih beda-beda ya. Tuhan berbicara kepada setiap kita tuh beda-beda Bapak Ibu. Kalau kayak saya, Tuhan berbicara, saya baca Alkitab ya, diberikan saya baca Alkitab tuh sehari 10 pasal juga enjoy aja. Tapi memang semua itu saya percaya ya, itu semua ya Tuhan yang memampukan ya. Karena saya lihat ada cici saya ya, saya suruh baca segitu udah kaget gitu, paling minim 1 pasal lah dia gitu, atau ya 1 pasal itu ya. Jadi kalau kebanyakan dia berat gitu, nggak mau. Memang saya percaya ya, itu ya memang segala sesuatu yang apa namanya beraroma-aroma ya, bukan berbau-bau ya, maksudnya beraroma-aroma rohani, itu memang semua itu udah Roh Kudus yang gerakan kita. Saya percaya loh. Jadi kehebatan seseorang, pelayanannya itu juga udah Roh Kudus, pekerjaan Tuhan gitu, bukannya kuat kita ya di situ ya. Jadi segala hal itu emang udah pekerjaan Tuhan yang kita nih jadinya diberikan kuasa gitu ya. Karena ada ayatnya sih ya, kita tuh diberikan kuasa ya. Jadi kuasanya bukan kuasa kita, kuasa Tuhan. Kita di alatnya dipakai gitu ya, Tuhan kasih kuasa jebret gitu, kayak ibarat kata diurapi gitu ya, gitu ya. Nih kayak apa ya namanya ya, saya kasih contoh kayak macam kayak kebisaan, kayak kepinteran ya, kayak kepinteran, kayak gini ya contoh ya, kayak pelajaran sekolah tuh, tahu kan ya, ada pelajaran sekolah yang PR sekolah nih, kita nggak bisa jawab tapi kita isiin, terus ada bu guru jawab, ih benar loh gitu, apa nggak maksudnya, jadi dia nggak ngerti nih ya, terus kita isiin PR-nya, kita isiin dong, terus bu guru nilai, benar semua nih 10 gitu, karena ada kuasanya, ada yang ngerjain begitu. Jadi begitu maksudnya, kurang lebih seperti itulah ya contohnya ya. Jadi gitu. Jadi ya saya percaya ya, dalam hal saya mau puasa 40 hari saya nggak bolong loh Bapak Ibu. Cuma memang pernah sekali saya minum yang kata ini sakit tenggorokan tuh, yang kata bukan sakit tenggorokan sih, enggak, ini kering banget tuh. Waktu pertama tuh ada saya lagi baca Alkitab, saya ingat banget tuh, gawat ini, sampai sakit banget, kurang minum. Pada saat itu saya kurang minum karena baru, memang saya itu sebenarnya saya itu nggak pernah minum banyak banget tuh, tapi semenjak saya puasa ya, saya minum kurang lebih bisa 1 botol segini. Tadinya masih dikit banget Bapak Ibu, saya kurang minum, selama saya puasa itu ternyata saya minumnya jadi banyak, ada plusnya juga, jadi banyak minum ya. Kayak kadang-kadang ya, makanya saya pikir puasa ini bagus juga sih, nggak membahayakan juga sih puasa, apa namanya 22 jam begini ya, dengan setiap hari ya, asal makanannya dijaga, hati-hati. Saya mau tobat makan telur nih, bisulan nih, ini bisulan yang gak enak banget ini, sini bisul sini ya, ini bisul di sini nih, bisul ini kalau dipegang nih ya, tuh ini kelihatan gak sih, tuh ini ada bisul di sini nih, mau dipegang tuh, ini bisul, di sini bisul juga nih, di sini. Aduh, makanya udah deh, gara-gara telur itu, telur cuma makan 2, emang saya nih bisulan makan telur. Ya udah, jadi telur jangan dibikin sering makan ya. Nggak tahu yang bikin bisulan, kayaknya kuningnya deh ya, kuningnya ya. Oh iya, terus Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ke gunung kayak gini, pergi ke hutan, ini kan kurang lebih hutan ya, banyak pohon ya, pohon-pohonan. Kalau bisa bawa raket nyamuk ya, karena di sini ya juga lumayan nyamuk ya. Saya lagi jadi pawang nyamuk suami. saya lagi banyak
Jadi pawang nyamuk suami digigit nyamuk. Jadi saya lihat-lihat ini nyamuk nih, pokoknya saya pancing. Jadi nutupin kakinya pakai bantal, pakai selimut, jangan ditutup, dibuka. Jadi biar saya lihat nyamuk datang semua, nyamuk cepak. Jadi jangan pakai apa-apa, jadi nyamuknya akan kelihatan tuh. Jadi mau nggak mau harus dinyalain lampunya. Jadi di situ. Tapi memang di sini enak. Kalau ada raket nyamuk aja udah enak deh. Loh, tinggal kita pukul-pukul aja nyamuknya mati-mati. Di rumah saya juga ada nyamuk sama. Di mana aja ada kok nyamuknya. Jadi apalagi di sini kan hutan ya. Di sini tuh cuman di sini rumah kayunya tuh cuman ada berapa ya? Kurang lebih 4 kalau nggak salah di sini. Di sini namanya nih Lumbung Salak. Lumbung Salak kalau nggak salah ya. Iya, ini Lumbung Salak. Villa Lumbung Salak. Ada 4 rumah. Jadi kalau buat Anda mungkin sekeluarga boleh nih ke sini. Buat sekeluarga ya. Boleh juga. Jadi boleh juga nih pergi ke sini. Cuman tadi yang saya katakan, kalau untuk ajak orang tua yang sakit ya, bakal naik ke atas tanjakan gitu, itu lebih baik jangan deh. Yang stroke itu nggak bisa ya, kursi roda nggak bisa di sini, dia nanjakan naik tangga. Kalau kayak pokoknya ya kalau masih bisa jalan masih bisa lah ya, tapi ini memang tinggi ya, itu harus pelan-pelan gitu ya. Dan juga nginepnya jangan cuma sehari, kalau bisa. Kalau sehari kayaknya nggak berasa deh. Jadi 2 hari pasti 2 hari nikmatin ini ya gitu ya semalam. Cuma satu doang raket nyamuk makanya nih. Aduh, mudah-mudahan ada raket nyamuk nih besok nih. Saya mau tanya sama pemiliknya, kan ada ya yang jaganya, yang ngurus ini ada. Jadi mau tanya ada raket nyamuk gak ya. Enak banget guys, boleh di sini. Ini kalau misalnya 4 rumah gini nih ya, boleh juga nih kalau misalnya sama saudara ya, ajak saudara, pengen sih. Jadi bisa di sini keluarga saya sama suami sama Dogi ya, terus di sana siapa gitu ya, itu enak. Jadi mestinya tuh yang udah keluarga gitu enak kan, rame-rame gitu ya, enak nih. Ini Civera sama Anto nih boleh nih kesini rame-rame semuanya. Di situ tuh ada tiga, masih ada 3 rumah kayu ini. Satu ginian 1,3, jadinya 1 rumah kok buat 2 hari 2 malam. Udah gantuk guys. Jadi gitu ya guys, tuh gitu tuh baiknya kayak gini aja tuh apa sih binatang apa ya, kayak kupu-kupu yang tadi yang saya bilang tuh nyamuk tuh. Oke deh guys, saya mau lanjut jadi pawang nyamuk dulu ke dalam karena suami diganggu nyamuk. Saya harus bahas nih nyamuknya. Oke Bapak Ibu Saudari, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa di like and subscribe dan komen ya Bapak Ibu Saudari. Bagi yang mau nanya-nanya tentang villa ini boleh tanya-tanya ya. Oke, good night.